Halo, Halo, selamat sore. kedengeran nggak? Kedengeran jelas sekali. Suaraku kedengeran nggak? Halo, Suaraku jelas nggak? Nggak jelas. bentar, bentar. Eh, Kok suaranya nggak keluar ya? oh serius? Nggak keluar ya? Eh, Halo? nggak masuk suaranya ya? Udah. Oke, Oh udah. Oh oke, udah, siap. oke. Baiklah. Oke. Sambil nunggu ya. Oke, tentu saja. Ah, Gimana nih nanti formatnya, Ca? Eh, ngobrol aja. ngobrol, oke. Nah, terus nanti paling kan di chat ada yang pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nanti tinggal kita ngerespon pertanyaan-pertanyaan itu. Siap. Oke, oke. Nah, Baik, 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 kamu baik. panggilannya siapa? Margi ya? Marji biasanya. Margi, Tapi oke, apa oke. nengok sih kalau udah deket-deket situ sih biasanya nengok aja. Ya kan kalau kalau manggil Margareta itu kan 4 suku kata biasanya rada susah tuh jadi nama Jargon panggilan. ya itu ya. Semacam sebuah istilah ilmiah. Siap-siap. Aku panggilnya apa nih jadinya? Mas, Bapak, Komandan. Ayolah, apa aja boleh, asal asal jangan bapak. Oh, gitu. Oh, pantangannya Bapak. Oke, oke. Bang, Kemarin tuh Bro. ngomongin jeruk purut itu ngomongin apa sih? Jadi kita sih sebenarnya temanya peluang buah Indonesia di pasar dunia judulnya gitu. Nah, Ah, terus ah, 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 kebetulan karena aku dimintanya itu karena dari Balit Jestro dan mereka banyak fokus ke jeruk gitu kan. Jadi mereka minta ah, dikaitkan sama jeruk gitu. Nah, jadi kemarin sih angleku lebih ke arah eh, gimana caranya buah Indonesia itu bisa memenuhi potensinya lah semacam itu dilihat dari pengalamannya jeruk purut kayak gitu. oh, Karena oke. kan jeruk purut tuh bukan buah ekspor ya, maksudnya kita aja di Indo Ah, tuh jarang pakai jeruk purut sebenarnya gitu kan. Tapi dari buah ya, yang tadinya nggak ngehits gitu, tiba-tiba kemudian jadi buah yang kalau kita sebutnya gourmet lime gitu ya. Jadi lime yang ah. khusus gitu, lime yang premium gitu. Kayak gitu sih sebenarnya Sekarang memang jeruk purut jadi ceritanya. jadi disukain. Jeruk purut memang salah satu produk unggulan kita kalau di Eropa. Sejauh ini sih sudah masuk ke Oh 6 gitu. negara. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Begitulah ceritanya. Dan Wah, gimana sih seru ya. caranya kayak gitu. Karena Heeh, sebenarnya kalau jeruk purut itu ketiban hoki lah. Karena waktu itu ada acara MasterChef di Prancis. Salah satu kandidatnya mhm, itu pakai jeruk purut sebagai bahan utamanya ketika mereka masak seafood. mmm, Ketika dia masak seafood gitu. Jadi mhm, booming setelah itu. Tapi sebenarnya negara-negara lain kayak Australia kalau misalnya mereka punya produk unggulan, mereka memang akan kontak chef seperti itu untuk memastikan si produknya itu dikenal gitu. Jadi mereka akan chef-chef mmm, itu akan eksplorasi terus apa hasil eksplorasinya itu jadi viral lah seperti itu gitu nah, ceritanya. oke. Makanya aku kemarin kan heran, wah ini kok jeruk purut di apa, bisa diseminarkan gini tapi kan. Iya, wah itu bergengsi tuh, Cek. Boleh, Sebagai menarik pemain jeruk juga. purut, Cek. Jadi detail ya sekarang produk-produknya segala macam gitu ya, jenis buah tertentu apa segala macam ya. Betul, betul, betul. Ya sebenarnya setiap produk kan akan punya treatment yang berbeda. Lalu kemudian pemakaiannya di negara Ah, tujuan juga akan beda, audiensnya beda. Seperti itu nggak bisa kita, wah jeruk purut laku nih. Kalau gitu jeruk Bengkulu juga kayak gitu deh, kayak gitu. bakal Karena aku, betul pemakaiannya berbeda gitu. Jeruk limo deh kalau gitu dibikin seperti itu. Gitu. Ya akan berbeda ya kalau ya. misalnya cocok nggak seperti itu. Bisa nggak dipakai fusion food misalnya seperti itu Hmm, dengan hmm, masakan yang udah ada sekarang di Prancis misalnya kayak gitu. Ada nggak negara-negara hmm. pesaingnya? Prancis punya nggak jeruk limo misalnya kayak gitu kan? Kalau Ya, kayak jeruk mandarin, Prancis sendiri punya seperti itu. Dan kalau lagi melimpah-melimpah, Cina kalau kirim banyak sekali gitu, harganya murah. Ya sulit buat kita yang produksinya ah, kecil untuk jadi produk ekspor kita gitu kan. Mungkin di domestik malah lebih ya. bagus. Semacam Oke, itulah. oke. Riset awal penting ya berarti ya, daerah-daerah itu ya. Oh, betul ya kita harus kenal juga dengan Halo. audiens di negara tersebut, pasarnya lah seperti itu. Oke. Ah,
Siap, sebentar ini siap. jam 5 ya udah ya. Oh ya, kalau di sana hampir jam 5. Iya Di ya. sini Oh hampir iya, jam iya. 4. Jam 4 ya, lupa loh. Ini Jakarta sekarang. Jakarta. Oke. Belum, kita belum Anak ke ibu kota, luar-luar anak lagi. ibu kota ya. Anak gaul ibu kota, Lagi nih anak zona merah. Lo katanya aku baca Takut kamu dibilang bawa Sanur juga virus. ya. Iya, dulu sekolah SMA-nya di Sanur. pesantren. Oke. SMA. Nah, cuma ya macet-macetan nggak sih di sana tempatnya? Apanya? Eh, Paginya aku aku nggak nih. Tapi lancar ya. tadi sempat agak kepotong aku di akunya. Oh iya, Uh, uh. ini agak. Mm, Iya, ini tadi barusan kepotong lagi. sempat kepotong. Mm, betul. Ya, oke, kita tunggu dikit lagi ya. Siap. Oh, di Jakarta tinggal di Aku di apartemen eh, di Semanggi. oh di Semanggi. Uh, Oh, di tengah. uh. Termasuk selatan tapi ya, perbatasan selatan sama Ya, pusat tuh ya. Selatan Putsat. Lumayan lah. Kena-kena ini aroma kebudayaan anak selatan ya. Oh, tapi kan gede di Kelapa Gading, Ca. Jadi Oh, balance, oke. Ca. Ya, mantap, mantap. Oke. Aduh, Ya udah aduh. kita ini aja kita mulai aja sambil Sip, jalan. boleh, boleh. Boleh sambil Aku jalan bukaan dulu aja. ya. Nah, Oke. oke. Ya, selamat sore teman-teman, sahabat Teras Mitra. Kita ketemu lagi di acara TM Share, Teras Mitra Share. Ini sudah ke volume 21. Jadi selama ini memang Teras Mitra berusaha untuk mengangkat pembelajaran-pembelajaran teman-teman di lapangan, sekaligus juga cerita-cerita dari teman-teman yang kita lihat punya terobosan-terobosan yang inovatif. Jadi ini coba untuk memang kasih inspirasi, dan kita mau melihat sebenarnya situasi pandemi sekarang ini atau istilah new normal itu bukan berarti situasinya jadi suram, tapi justru new normal itu new hope ya. Jadi ada harapan-harapan baru dalam situasi yang sulit sekalipun sebenarnya banyak sekali inisiatif-inisiatif, inovasi yang kita bisa lihat dan bikin harapan tumbuh di kita. Jadi itu sebabnya kenapa TMSR selalu kita bikin terus. Nah, hari ini kita akan ngobrol. Ini bakalan seru kayaknya ngobrolnya. Jadi ada Margareta Astaman. Ini nanti cerita sendiri deh apa teman kita ngelakukan apa. Tapi yang pasti banyak hal yang menarik nanti kita bisa gali. Kita kenalan dulu. Selamat sore, Margi. Apa kabar? Halo, selamat sore. Kabar baik. Apa kabar? Sehat selalu? Sehat. Ini yang paling Ah, penting saat sekarang ini sehat ya. benar. Zaman sekarang yang Ah, ditanya pertama adalah sehat apa enggak. ya, weh. Jangan sampai sakit deh pokoknya. Bakalan Benar, repot. benar, benar. Oke. Benar. Aku baca di profil kamu sempat kuliah di apa ya, komunikasi atau jurnalistik gitu ya di Singapura ya. Betul. Iya, benar. Ini Nah, adalah saya adalah salah satu contoh ini ya, jurnalis murtad gitu ya. Ambil satu kuliah di jurnalistik seperti itu, sangat suka sekali dengan dunia heeh, jurnalistik. Sebenarnya sempat heeh, magang di Reuters dan sebagainya. Jadi country editor untuk MSN Indonesia pada saat awal MSN oke. masuk di Indonesia seperti itu. Eh, Selalu berkaitan dengan konten digital dan sebagainya, Iya, aku bikin lihat buku tuh dan ada. sebagainya gitu, hingga kemudian tiba-tiba berubah hijrah jadi tukang buah gitu.
dagang buah. Yo, dari wartawan ke dagang buah. Itu Nah, apa ya? Pemikiran apa yang melatar belakangi kamu kok bisa switch gitu loh. Jaraknya lumayan jauh loh itu switchnya tuh. lumayan ya hijrah itu ya Isra. kategorinya ya. Waktu Gimana itu tuh? sebenarnya waktu itu lebih ke arah ngobrol-ngobrol santai sebenarnya. Jadi aku sama Heeh. seorang temanku waktu itu kita sama-sama dulu kuliah di Singapura di NTU. Dia lagi balik datang ke Indonesia, lagi ngobrol-ngobrol, terus kemudian muncul satu pertanyaan gitu. Kenapa sih Mm-mm. orang Indonesia itu apa-apa mindsetnya impor seperti itu? Seolah-olah apa yang Mm-mm. datang dari luar negeri itu lebih bagus daripada apa yang kita punya di dalam negeri. Waktu itu Hmm. kita ambil contohnya buah. Kalau kita ke supermarket, kalau misalnya kita ke seksi bagiannya buah impor, itu kelihatan tuh Ya, buah-buah impor tuh semuanya cantik, seragam, warnanya sama, bentuknya sama, packagingnya bagus, diplastikin, ditaruh di daerah ya, pendingin dan sebagainya. ya, ya, Giliran buah ya. lokal, manggis, salak, kalau kita judulnya curah gitu ya, manggis curah gitu, Iya. seperti itu. Artinya Beluak gitu kan? diler, bluak gitu kan ya. Udah dekil-dekil seperti itu, daunnya layu, penyok-penyok, lalu kemudian Iya, iya, dipencet-pencet orang seperti itu. Eh, iya. tidak ada harganya seperti itu kalau kita bilang ya. Mm-mm, Padahal mm-mm. kalau ketika kita pengalaman kita di luar negeri, temanku waktu itu juga sempat kerja di Jerman dan sebagainya, buah-buah tropis itu justru malah buah-buah yang dianggap eksklusif sama orang-orang di luar Hmm, sana. Mereka ngelihatnya ini mm-mm, buah eksotis seperti itu, buah yang mahal mm-mm, karena mm-mm, dari tempat yang jauh, transportasinya mahal dan mm-mm. sebagainya. Kenapa kita nggak berpikir sebaliknya untuk memproduksi sesuatu yang baik di Indonesia dan dilakukan untuk mengisi pasar luar negeri seperti itu. Waktu itu Hmm. awalnya pemikirannya hanya dari situ aja sih, yang kemudian kita pikir ya udah kita harus coba. Seperti kalau kita punya pikiran kayak gitu, mungkin orang lain punya pikiran yang sama kita. Kenapa nggak kita coba? Mm-mm. Mulainya dari situ sih sebenarnya, yang kemudian ternyata setelah kita jalani, ternyata dugaan kita pada awal benar, ada permintaan terhadap buah eksotis Mm-mm. yang premium atau yang berkualitas baik, yang kemudian akhirnya jalan sampai sekarang deh. Hmm. Loh, tapi kan memang bikin perusahaan ekspor gampang gitu. Apalagi uh, ekspor ekspor buah ya yang segar gitu ya. Iya, susah-susah gampang ya. Ketika Hah, hah, waktu ketika pertama kali kita mulai kan sebenarnya susah-susah banget, banget 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 seperti itu. hah, hah, Kenapa hah, hah. kita nggak berasal dari industri itu? Saya nggak, pendidikannya bukan Iya. pendidikan pertanian seperti itu. Saya nggak ngerti tentang buah. Saya nggak ngerti tentang trading itu sendiri. Bisa dibilang Heeh. kalau saya datang ke supermarket bedain manggis bagus sama manggis jelek juga saya nggak tahu kayak gitu kan gitu. Iya, iya, Jadi iya. uh, kita belajarnya banyak banget sih, dan kita belajarnya benar-benar dari nol waktu itu, benar-benar dari pertanyaan-pertanyaan bodoh yang mungkin orang lain Heeh. kalau udah pernah ekspor sekali aja udah nggak bakalan lagi pernah nanya-nanya pertanyaan seperti itu. Cuman yang kita rasakan waktu itu adalah kita beruntung banget, kita mulainya adalah ekspor buah Indonesia, di mana buah di Indonesia itu banyak kelebihannya kalau yang kita rasakan. Dan waktu itu Hmm. kita banyak sekali kebantu justru sama-sama teman-teman kita yang para petani, karena mereka yang sebenarnya sudah selama ini bergerak dengan produk itu, mereka tahu kualitas, mereka tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk menghasilkan kualitas yang baik. Hanya selama ini mungkin pengetahuannya nggak pernah dibukukan gitu ya, nggak pernah dibikin jadi Iya, satu iya. teori seperti itu. Justru kita belajar banyak dari mereka, mengejar ketinggalan kita, yang kemudian itu jadi standarnya SOP kita sebenarnya. Itu justru kita terbantu banget sama petani-petani kita sih sebenarnya. Pasar pasar udah langsung dapat itu begitu diriin perusahaan. Kan biasanya orang kalau bikin perusahaan pertama kali yang dipastikan kan ada yang menyerap nih Betul. produk-produk mau dia jual. Nah, itu gimana tuh caranya tuh? Betul, betul, betul. Waktu itu kita bagi dua gitu ya. Aku bagian cari supply, temanku bagian cari produk seperti itu. Dan waktu itu Hmm. karena kita sama-sama nggak mempunyai pengalaman, kita mendirikan perusahaan itu pakai pengalaman apa yang kita punya. Pengalamanku apa? Aku cuma bisa nulis sebenarnya waktu itu. Jadi kita membuat perusahaan seperti membuat sebuah tulisan waktu itu. Nah, Gimana tuh? salah satunya kayak kalau bikin tulisan tuh apa sih sebenarnya yang harus kita tahu seperti itu. Kalau aku percaya tulisan yang baik itu harus tahu betul siapa sih audiens yang akan membaca tulisan itu. Percuma nulis Heeh. bagus-bagus, indah-indah, berbunga-bunga dan segala macamnya, Mas Diki pasti ngerti lah kayak gitu. Kalau kemudian akhirnya tulisan itu nggak ngena di hati audiensnya. Nah, Iya, jadi iya, kalau iya. gitu kita hal pertama adalah kita harus tahu siapa sih audiens kita, siapa sih yang akan makan buah Iya. kita, seperti itu. Kita Target masuk target segmennya betul ya. segmennya seperti apa. Heeh.
Nah, lalu kemudian kita mulailah masuk ke pasar-pasar forum-forum buah-buahan. Kita lihat dan kita perhatikan Mm-mm. conversation di sana seperti itu. Buah-buah apa sih yang mereka suka sebenarnya? Kebutuhannya seperti apa sih? Tantangannya seperti apa sih? Nah, dari Mm-mm. situ kemudian kita menemukan satu hal bahwa pasar untuk buah eksotis itu sebenarnya sudah mulai ada. Tapi bukan Mm. dari Indonesia. Mereka datang dari negara-negara Mm. Thailand, dari Vietnam seperti itu. Jadi sebenarnya sudah mulai ada nih orang-orang yang mulai menyukai buah eksotis. Sudah mulai ada importir-importir yang mereka khusus bergerak di bidang jual buah eksotis. Nah, kemudian dari situlah kita mulai gali lagi seperti itu. Ada masalahnya nggak sih? Ada celah nggak sih di sini? Atau semua permintaannya sudah Uh. terpenuhi dari Thailand, dari Vietnam, dan dari sebagainya? Kita menemukan celah itu kan ya negaranya segitu seperti itu kan. Uh. Ada buah-buah tertentu seperti manggis sistemnya musiman. Artinya Uh. dia hanya akan panen 2 sampai 4 bulan selama 1 tahun. Waktunya kalau Uh. Thailand itu sekitar Juni, Juli, Agustus seperti itu. Nah, Uh. tantangannya adalah di pasar Eropa, waktu itu kita ngelihatnya pasar Eropa, uh, buah itu sangat dicari justru pada saat musim dingin. November, Desember, Oh, Januari, dan sebagainya. Uh, karena karena mereka nggak mempunyai harvest sendiri, seperti itu panennya mereka nggak nggak ada, produksi. seperti itu. Oke, Dan oke. kemudian seasonnya kan Natal, tahun baru, orang pingin punya produk yang Ya, baru, produk yang unik, pingin anter-anteran seperti kita kalau lagi lebaran ya, dan ya, ya. sebagainya. Dan kita lihat Uh. celahnya di situ. Kenapa? Karena Indonesia ini kan sangat luas sebenarnya. Hmm, Manggisnya hmm. sih tetap musiman, tapi apa yang terjadi? Kita sebenarnya punya apa kalau bisa musim mikro seperti itu ya. Musimnya agak geser Hmm. sedikit-sedikit dari satu daerah Ya, ke ya, daerah ya. lain. Sehingga kalau misalnya kita mau ikuti, kita bisa sepanjang tahun itu ekspor manggis. Selama kita mau ngikutin Uh. musimnya, gitu dari Aceh, kemudian pindah lagi Sumatera Barat, lalu Bengkulu, Uh. Jambi dan sebagainya. Nah itu yang kemudian kita merasa kita ketemu satu proposition untuk buyers tersebut. Kita mulai cari siapa Hmm. saja importir yang sudah impor buah segar, buah eksotis. Lalu kita masuk dengan menawarkan itu bahwa kalau selama ini sudah pernah impor dari Thailand, dari Vietnam, kita bisa menawarkan sesuatu dari Indonesia sepanjang tahun, terutama Oke. adalah di momen di mana mereka sangat membutuhkan. Uh, Uh. karena menjawab permasalahan waktu itu, mereka langsung ya udah kita coba deh seperti itu. Oke, Nah, oke. nah pada saat dicoba itulah seperti itu, kemudian kita bisa langsung dapat punya kesempatan punya pasar di situ. Berarti ke pasarnya tetap lewat ini ya, importir jadi sana ya. Mereka yang nyalurin Betul. ke tempat-tempat perdagangannya ya. Betul, betul, betul. Karena mereka lah yang punya izin impor sebenarnya. Dari situlah Ah, mereka oke. akan baru salurkan ke supermarket, lalu kemudian ke retail-retail yang kecil dan sebagainya. Itu ada syarat-syarat tertentu nggak kan kalau di kopi itu setahu saya kan ada cek gitu misalnya kadar pestisidanya harus 0,01% misalnya. Nah kalau buah segar ada nggak syarat-syarat seperti itu tuh? Pasti, pasti ada. Semua Nah, produk ada dan mereka sangat sensitif sekali terhadap itu MRL residu seperti itu. Lalu kemudian ya. juga sertifikasi-sertifikasi yang ada seperti itu. Um, Mm-mm. Bisa dibilang ini adalah salah satu keunggulan yang baik dari produk di Indonesia, yaitu adalah uh, di Indonesia kan tanahnya subur banget, jadi Mm-mm. ya Nggak banyak kadang-kadang ya pakai super kimia itu. nggak perlu sebenarnya gitu. Kadang-kadang kita juga Ya, nggak sengaja nanam manggis gitu. Abis makan manggis, bijinya dilempar ke lahan belakang, tahu-tahu saya 10 tahun lagi tunggu. ada pohon manggis seperti itu kan gitu. Ya, 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 Tanpa ya. dirawat, kadang-kadang kasarnya ada tanpa dirawat pohonnya berbuah seperti itu. Jadi Ya. intervensi kimianya sebenarnya lebih terbatas. Biarpun kalau sekarang kita lebih sadar itu ya kita juga hati-hati ke teman-teman petani juga mungkin yang misalnya jeruk seperti itu yang lebih rentan hama dan biasanya suka menggunakan obat, ya kita lebih hati-hati, kita beri trainingnya juga untuk memastikan bahwa si buah itu tidak melebihi kadar pestisida yang dilarang di Eropa. Hmm, hmm. Berarti yang kayak persyaratan sertifikasi segala macam itu udah dipenuhin duluan ya. Itu dikejar juga sama teman-teman ya di Betul, betul dari Samarji ya. Hah? betul, betul dari awal itu juga salah satu yang jadi kendalanya ketika kita melakukan ekspor seperti itu. Hmm, Eh, hmm. Indonesia tidak dikenal sebagai produsen buah premium di dunia.
Ketika mereka dengar nama hmm. Indonesia, mereka ngerasanya pasti buahnya lebih jelek dibandingkan buah dari Thailand. Ya, Seperti itu. Kata-katanya seperti langsung itu. berkerinyit gitu kan. Iya, Apa? Indonesia? brandnya nggak gitu gitu kan ya, seperti itu. Oh, iya, Nah, iya. yang kemudian setelah kita lihat sebenarnya kenapa sih dibilang lebih jelek? Bukan buahnya lebih jelek sebenarnya, tapi Heeh. standarnya yang belum diterapkan secara disiplin. Artinya gini, Ah, akan ada standar tertentu untuk ekspor. Oh, kalau misalnya buah manggis itu ukurannya harus sekian seperti itu. Lalu kemudian heeh. juga ada standar-standar tertentu. Misalnya buah manggis ukuran L itu diameternya berapa senti seperti itu. Nah, Ya. itu yang kemudian ketika di Indonesia ternyata tidak diterapkan secara disiplin. Kadang-kadang yang ukuran Hmm. L 5 senti misalnya. Tapi kalau lagi musimnya buahnya kecil-kecil, yang dianggap L itu 2 senti. Akhirnya apa yang terbentuk adalah, oh, buah Indonesia kecil-kecil. Karena Hmm. yang ukuran L-nya aja cuma 2 senti diameternya. Misalnya seperti itu gitu. Nah, itu Hmm. Hmm. yang kita juga jaga juga, kita infokan bahwa kita punya satu standar dan kita akan memenuhi standar itu. Artinya ketika buah yang ukuran L memang tidak ada, kita akan bilang bahwa kita tidak ngirim buah ukuran L, adanya ukuran M seperti itu, Hmm. dan itu Hmm. dikomunikasikan. Hmm. Kita punya standar tertentu, termasuk juga sertifikasi internasional, karena Hmm. hanya ketika ada sertifikasi internasional itu dan semakin banyak Benar. permintaannya juga, itu baru dianggap bahwa kita mempunyai standar yang sudah diakui juga dan sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan di tujuan. Dan mahal kan sertifikasi internasional itu kan? Mahal enggaknya itu menurutku ya agak mahal ya. Tapi yang paling berat dari sertifikasi itu adalah administrasinya. Karena ketika melakukan Eh, sertifikasi, salah satu prosesnya adalah memastikan kita melakukan SOP sesuai, melakukan perawatan sesuai dengan iya, iya. SOP-nya. Untuk membuktikan perawatan sesuai dengan SOP, selain kebunnya bagus, juga harus ada catatan setiap harinya. Bayangkan teman-teman Nah, kita petani yang iya. biasanya kadang ke kebun kadang enggak, sekarang harus nyatet bikin diary gitu kan. Seperti itu, bikin Nah buku itu dia. harian. Nah, itu adalah salah satu tantangannya juga yang mesti kita Dan hadapi nggak di ketika satu tempat sertifikasi. kan? Betul Sumber sekali. pasokannya kan nggak di satu tempat kan? Jadi Betul, banyak betul, tempat betul. juga. Ah. Betul, betul, betul sekali. Itu Seperti itu. Nah, gimana ngawasinnya supaya bisa berjalan mereka memenuhi standar itu tuh? menurutku itu proses yang nggak bisa sekali jalan kita info, Pak, kita butuh ini, lalu kemudian bisa terpenuhi. Enggak, menurutku. Ah, Ini ah, satu yang paling utama adalah memang harus ada kemauan dari dua belah pihak. Artinya ketika misalnya kita ada kebutuhan sertifikasi, kita harus memastikan bahwa kita menjelaskan secara jelas tujuan sertifikasi ini seperti apa sih? Apa sih yang akan didapat hmm, petani setelah mendapatkan sertifikasi ini? Seperti itu. Karena hmm, hmm. jangan sampai si petani akan lihat, wah, ini nyusah-nyusahin saya aja nih, seperti itu Iya, kan. iya gitu. Bikin repot gitu kan, seperti itu. Nambahin Harus, kerjaan. bener banget gitu. Mendingan saya jual sama orang lain, mendingan saya jual ke pasar induk, Yo, nggak pakai iya. nyatet. Seperti itu. Itu yang kemudian kita jelaskan tentang kenapa sih sertifikasi itu perlu ada. Salah satunya adalah Hmm, tujuannya adalah traceability. Artinya ketika barang itu sampai ke tujuan, dia tetap mempunyai identitas kebunnya mereka masing-masing. Nah, itu hmm, yang perlu kita jaga. Karena ketika produk itu baik, maka kebun itu akan dilihat sebagai hal yang baik. Petani pemiliknya akan mempunyai hmm. nama yang baik sebenarnya gitu, kalau mau ditelusuri sampai petaninya. Itu Tapi ketika produknya jelek, petaninya kan juga akan masalah. Bisa-bisa justru malah petaninya nggak boleh ekspor lagi karena uh, kode traceability-nya itu terlihat. Nah, dari situlah kita menjelaskan tentang sistem tanggung jawab itu. Tujuannya kenapa sih? Supaya kebun yang bagus, kebun yang si petani ini sudah rawat, itu mempunyai nilai yang berbeda. Seperti itu, punya eh, pengakuan yang eh. berbeda ketika di negara tujuan. Itu trackability itu berarti setiap buah itu bisa dilacak. Betul, sistemnya adalah seperti itu. Dari kebun mana seperti itu. Sekarang ini sejauh ini kita sampai ke kebun dan kelompok tani ya, traceability-nya. Seperti itu. Oh ya? Jadi ketahuan ya Betul, orang makan ini. Itu gimana caranya? Ada nomornya kah? Atau betul, ada betul. barcode-nya? Betul banget. Jadi di setiap sebenarnya ketika kebun ada peraturan di Indonesia untuk yang menganjurkan bahwa kebun-kebun pertanian terutama buah Mm-mm. itu mengalami proses namanya registrasi kebun.
Nah, itu diaturnya oleh Kementan, Dinas Pertanian di kabupaten dan di Oke, provinsi masing-masing seperti itu. Untuk oke. mendapatkan si registrasi kebun itu, maka si kebun itu pasti harus melalui tahap-tahap seleksi dan berarti harus dirawat lah istilahnya seperti itu, secara mudahnya Oke. seperti itu. Yang kemudian dicatatkan di dalam database-nya Kementan sebenarnya. Nah, itu angkanya Heeh. sebenarnya ada dari kebun itu yang punya siapa, luasannya berapa, itu sebenarnya datanya sudah tersimpan dengan adanya surat registrasi itu. Namun, Heeh. kadang-kadang karena penyuluhannya mungkin kurang jelas, informasinya tidak tersampaikan dengan sepenuhnya jelas, kadang-kadang petani jadi nggak ngerti kenapa mereka harus punya registrasi itu. Udah capek-capek Hmm, ngerawat hmm, kebun, hmm, lalu kemudian punya surat hmm. registrasi, terus buat apa? Bedanya apa seperti itu dengan kebun yang belum terregistrasi? Uh, Bahkan ada di beberapa kasus, misalnya ketika ada pengharusan bahwa eksportir itu punya mitra yang sudah terregistrasi, eksportir yang Mm-mm. belum punya mitra yang terregistrasi kemudian lebih memilih untuk ya udah deh kita beli aja surat registrasi Beli itu nomor, satu lembarnya, beli nomornya nomor ya, dibeli sama mereka. semacam Anjir. itu. Seperti itu, yang mana sebenarnya itu bahaya sekali karena bayangkan apa yang Iyalah. terjadi ketika produknya sampai di sana, bukan produk Heeh. dari kebun yang tanggung jawabnya seperti Ya, apa? Bisa-bisa kebunnya baik-baik aja, yang bener. bagus-bagus aja, akhirnya malah nggak boleh ekspor. Nilai nilai registrasi yang dijual itu jadi nggak ada artinya dibandingkan kerugian yang harus ditanggung oleh para petani. Seperti itu. Itu kasus kayak gitu banyak ya. Kasus seperti itu sempat marak seperti itu. Nah, ini yang kemudian juga jadi salah satu yang kemudian kita jelaskan, terlepas dari petani itu kemudian mau bermitra dengan kita atau tidak, mungkin bermitranya adalah dengan eksportir lain, nggak masalah. Tapi yang pasti yang Heeh, kita heeh. pastikan adalah petani memahami aturan registrasi itu dan bagaimana registrasi Ah, itu disampaikan. Karena setiap packaging kita harus ada nomor registrasi sehingga bisa hmm, ditelusuri hmm, hmm. seperti itu. Nah, Oke. itu akan ada nomornya yang akan sampai ke negara tujuan, akan sampai ke customernya yang makan. Jadi ibaratnya ada orang di Prancis sana makan, ih buah salaknya enak nih, siapa yang nanam ya, seperti itu bisa ditelusuri sampai Zzzz. petaninya sebenarnya. Buahnya Pak Amin di mana Nah, gitu ya. wah ini buahnya Pak Emin nih seperti itu. Jadi kerja Oke, kerasnya oke. petani nggak akan sia-sia. Itu yang Oh, kita keren, kita keren. jelaskan ketika kita mau menerapkan satu sistem registrasi, bahwa ini bukan sekedar saya, kalau omong-omongnya bas bos seperti itu, bukan sekedar Ya, kami ya. melakukan instruksi, tapi ini ada sesuatu yang baik buat si petani itu sendiri. Terlepas nantinya misalnya setelah ini nggak mau kerja sama Java Fresh seperti itu, kerjasama dengan eksportir lain, eh, track record si kebun itu tetap akan menempel pada si petani itu. Iya, iya, iya. Nah, itu waktu masuk ke kebun-kebun, itu apakah mereka sudah punya, cuma dipilih kelompok-kelompok yang sudah punya register aja, atau waktu itu ngacak aja sebenarnya, cari-cari pasokannya? Waktu itu kita mana punya pilihan gitu ya, Iya, iya kan, seperti itu siapa ya. tahu udah punya bocoran dari Kementan kan? Ini nih, jadi ngelacak dari situ. Kebun registrasi di Indonesia itu masih sangat-sangat sedikit sekali, bahkan sampai Heeh. pada saat ini pun juga masih terlalu sedikit kalau menurut kami dibandingkan kebun yang sudah ada sebenarnya. Jadi Oke. dimanapun kita datang, salah satu kampanyenya adalah gimana caranya mitra kita itu mau untuk melakukan registrasi kebun itu seperti itu. Um, Ketika kita masuk, nggak semua orang akan ngikut gitu aja menurut kita gitu kan, karena belum lihat contohnya, dan kami Heeh, nggak heeh. masalah sebenarnya, kadang-kadang kelompok taninya juga belum terbentuk dan sebagainya. Tapi Mhm. yang kami tekankan memang kami nggak nyari anak buah, kami nggak nyari pekerja, kami cari mitra seperti itu. Hmm, hmm. Apa yang saya bilang ke petani-petani kita, ke pekerja-pekerja kita adalah, uh, bapak ibu itu nggak kerja sama saya, bapak itu partneran sama saya, karena kita Mhm. mempunyai karena kita mempunyai kelebihan masing-masing yang kemudian ketika dikerjasamakan bisa menghasilkan sesuatu. Sejalan. Seperti itu gitu. Bapak bebas mau jual sama siapa saja. Ketika Bapak jual sama Hmm. saya bukan bosnya Bapak Ibu, tapi saya bekerja sama, saya membutuhkan Bapak karena Bapak punya produk. Seperti itu. Sebaliknya apa yang saya tawarkan ke Bapak supaya Bapak mau kerja sama-sama saya adalah saya punya pasar. Saya mungkin mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan orang-orang di negara tujuan seperti itu, sehingga Hmm, hmm, barang hmm, Bapak bisa hmm. sampai ke negara tujuan. Demikian juga dengan pekerja seperti itu. Ini sistemnya partneran, bahwa
ada orang, saya nggak bisa bersihin manggis, saya nggak telaten seperti itu, dan saya nggak paham cara pembersihannya. Ada orang-orang yang paham karena sudah dari dulu tinggal hidupnya desanya selalu sampingnya adalah ada pohon manggis di rumahnya. Nah, kami membutuhkan keahlian itu, dan apa yang terjadi adalah masing-masing pemilik keahlian ada di dalam satu rumah yang sama, di satu packing house yang sama dengan kami, dan kita kerjasama di situ. Tidak semua bisa menerima konsep itu, tapi ada orang-orang yang memang mau mengembangkan sesuatu dari pekerjaannya, mau mengembangkan apa yang kita sebut sebagai bakatnya. Bersihin manggis itu bakat loh, saya nggak bisa soalnya, seperti itu. Seperti itu, dan kita akan mulai dengan kelompok kecil seperti itu. Kita mulai dengan kelompok kecil, nggak masalah ketika nggak banyak yang mau kerjasama dengan kami, nggak masalah juga seperti itu. Tapi kita pastikan memang proses yang kita lakukan di dalam pekerjaan itu betul, itu baik. Ketika kemudian buahnya mereka lihat sampai hasil akhirnya, sampai packingnya, biarpun susah-susahnya sebagaimana kelihatan cantiknya si buah itu di dalam packaging dan sebagainya, lalu kemudian dikirim ke negara tujuan, dan kita sampaikan juga sampai negara tujuannya seperti apa, yang beli seperti apa. Kadang-kadang ada aja orang yang nge-tag Instagram kita, baru beli buah Java Fresh seperti itu, dan kita lihat dan kita bisa tunjukkan lagi ke petaninya. Ketika ada kebanggaan itu, nah itu yang menurut kita lebih dari sekedar jual beli biasa, bahwa buah-buah yang dihasilkan oleh para petani itu keren, itu punya martabat, itu pekerjaan sebagai petani itu keren menurut saya seperti itu. Nah, ketika muncul itu, mungkin banyak orang yang melihat bahwa oh ada value added-nya ketika saya bisa menyatakan bahwa itu buah saya tahu banget itu buah saya, itu saya yang packing, itu saya yang bersihin saya seperti itu. Nah, pekerjaannya jadi soal harga gimana? Soal harga gimana? Apa kan berarti ada perlakuan khusus ya? Artinya Betul. ya tadi nambah kerjaan ya, registrasi, metik, kemudian harus milih, lalu pembersihan, packaging segala macam juga dilakukan oleh petani. Nah, Betul. ada insentif harga yang lebih baik nggak membuat mereka mau? Kalau kami melihatnya lebih ke arah seperti ini. Sebenarnya sudah ada standarnya untuk kalau kita ekspor itu, kita nyebutnya standar super gitu ya. Kalau super sama BS itu barang sisa kalau kita sebutannya gitu. Ya, oke. Ketika seorang petani itu menjual dengan kualitas super, sebenarnya dia akan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan ketika dia jual semuanya, terlepas kualitasnya seperti apa, kepada seorang eksportir. Bayangannya adalah misalnya ibaratnya kalau kasar-kasarannya misalnya ada 10 kilo salak misalnya seperti itu, yang kalau misalnya dijual dengan kualitas ada yang bagus ada yang jelek, mungkin 1 kilonya 5.000 seperti itu. Tapi yang kita harapkan, kita nggak butuh 10 kilo salak dengan harga 5.000 lalu kemudian 50%-nya keluar. Yang pertama itu besar cost sortasinya di kita, secara waktu juga terbuang. Yang kedua, kita nggak pakai produk itu karena kita hanya mengekspor yang sudah lolos sortir. Akan lebih baik ketika si petani itu bisa melakukan sortir mulai dari pemetikan sendiri, jadi sudah bisa memetik apa yang dibutuhkan oleh si eksportir misalnya seperti itu, dalam hal ini Java Fresh seperti itu, jual 5 kilo saja tapi dengan harga 10.000. Karena dengan begitu mereka akan dapat harga yang sama, plus mereka masih punya 5 kilo salak buat dimakan rame-rame gitu kan. Mau disumbangin kayak mau dijual lagi ke pasar lokal, itu sebenarnya bisa dilakukan. Nah, jadi memang sistem seperti ini. udah buah-buah pilihan ya, buah-buah Betul. pilihan dengan harganya memang ada standarnya gitu kan ya. Betul banget. Sudah pasti ketika buahnya baik, sebenarnya pasti akan ada harga yang lebih tinggi, apalagi ketika kita bicaranya untuk ekspor seperti itu. Biarpun ya. Dan ada jaminan ya, artinya bahwa oke, berapapun hasilnya Java Fresh akan beli misalnya seperti itu. Ngasih jaminan gitu nggak? Justru kita nggak bermain dengan jaminan yang seperti itu. Kenapa? Kalau menurut kita itu sistem yang tidak ngajarin, tidak mengembangkan seseorang. Ketika misalnya saya, pokoknya barangnya apapun hasilnya yang sudah dipanen dari kebun itu kita beli seperti itu. Mau bagus mau jelek, akhirnya petani itu sudah tidak lagi nggak tahu lagi mana yang bagus mana yang jelek. Semua dibeli seperti itu gitu. Itu justru yang sesuatu yang kita salah satu yang kita perangi. Artinya kita berusaha sedemikian mungkin hasil akhir yang kemudian sampai di negara tujuan itu dilihat oleh petani kita, oleh pekerja kita. Sedemikian mungkin itu ada di mereka. Ketika kemudian petani tahu kualitas seperti itu, barang yang diterima itu yang seperti ini, yang ini tidak diterima.
mereka akan berusaha mengembangkan supaya kebunnya baik seperti itu kan. Dan ketika kebunnya baik, mereka justru malah jadi lebih punya pilihan karena jangan-jangan bukan cuma saya doang yang mau beli, supermarket juga mau beli buah yang bagus seperti itu kan, seperti itu Dan sehingga bisa jadi juga ada impor atau eksportir yang lain betul juga datang kan karena udah oh betul ini udah enak nih kelompok ini. betul banget seperti itu. Tinggal nanggok aja kan. Betul banget, dan itu ya itu adalah bagian dari dinamika itu seperti itu gitu. Itu kalau prosesnya masuk ke komunitas tuh gimana sih? Satu itu proses masuknya ya, meyakinkan mereka. Karena kan selama ini jarang banget gitu ya komunitas tiba-tiba buah dicari lalu untuk kepentingan ekspor gitu. Terus kemudian apa ada proses-proses edukasi juga enggak untuk mereka? Betul. Sebelum sampai kita benar-benar yakin bahwa oke, buahmu akan kita beli misalnya gitu. Betul. Wah, kita pertama kali ketika kita masuk sudah pasti kondisinya berbeda dengan apa yang kita harapkan seperti itu ya. Banyak jenis produk yang belum ada kriteria ekspornya misalnya seperti itu. Benar. Biasanya sih kami akan memang mulai dari nol banget, artinya mulai dari penjajakan itu kami tanya masuk ke satu desa petani buah tersebut seperti itu, lalu kemudian kita mengumpulkan lalu kemudian dari ketika kita ngumpul itu kita akan ceritakan siapa kita, apa yang kita kerjakan, dan kita cerita ujung ke ujungnya seperti itu. Supply chain-nya seperti apa setelah buah ini keluar, kemana dan sebagainya. Itu kalau kita bisa bilang kita bilang itu pendidikan pertamanya. Nah, itu adalah satu kebiasaan yang memang sudah jadi tradisi di kita, dan kita sebisa mungkin ketika kita datang ke satu daerah baru atau juga ke daerah-daerah yang sudah bermitra sama kita, ini adalah salah satu kebiasaan yang suka kita pertahankan. Pinjem deh slide proyeksi dari Karang Taruna seperti itu untuk kemudian kita tampilkan, dan kita ingin berbagi itu. Jadi apa yang kita lihat di negara tujuan ketika misalnya kita ikut pameran atau lagi market visit dan sebagainya, kita ingin informasi itu nyampe juga ke pekerja kita, nyampe juga ke petani kita, sehingga nggak sekedar asal suruh manggisnya mesti bersih ya Pak seperti itu, tapi sebaliknya memang ini loh alasannya kenapa satu manggis itu harus bersih seperti itu, karena caranya ditampilkan seperti ini, perjalanannya seperti ini dan sebagainya. Dan itu salah satu yang paling kita suka. Jadi bikin acara ya entah di balai desa atau mungkin di packing house seperti itu, kita tunjukin ya kemana misalnya pasar yang baru yang sudah kita capai, sudah sampai ke mana ya, ke Praha seperti itu gitu. Lalu kemudian kita tunjukkan petanya, lalu Praha di sebelah mana Bapak Ibu, kita lihat peta dunia seperti itu, jaraknya berapa jauh dari Indonesia seperti itu. Lalu kita jelaskan juga nih ini pertama harus transit dulu di Dubai misalnya, ini transitnya sekian jam, lalu kemudian jalan ke sana, wah jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi coba bayangkan misalnya manggis atau salaknya itu dipanennya sudah matang, nyampe sana, wah iya Bu ya, rusak ya Bu ya seperti itu. Nah dari situ sebenarnya muncul kesadaran ada banyak inovasi yang justru datangnya bukan dari kita, tapi justru datang dari petani kita, dari pekerja kita. Mereka yang kemudian muncul, Bu, gimana supaya manggisnya itu semutnya nggak muncul seperti itu setelah kita taruh di bawah itu wadah isinya air, atau misalnya wadah diisi obat anti serangga misalnya, sehingga ketika kita bersihkan semutnya itu jatuh ke bawah, mereka nggak naik lagi gitu. Itu idenya datang dari petani sama pekerja kita seperti itu. Jadi ketika diberikan tanggung jawab, mereka tahu tujuan akhirnya, visinya itu seperti apa, kita ngerasa bukan cuma kita doang yang ngotot-ngototan seperti itu, tapi juga para petani pekerja kita bantu kita untuk bisa mencapai si visi itu. Itu kok dikumpulin kenapa? Bukannya kalau biasanya pembeli gitu ya udah ketemu sama petani ke petani, kalau dikumpulin jadi ketahuan harganya apanya gitu. Justru itu yang justru pingin kita teman-teman kita petani tahu. Kadang-kadang harga itu kan gelap seperti itu ya. Artinya tiba-tiba selentingan dengar kabar, waduh, manggis dijual ini naik, atau 1 juta sekilo seperti itu kan gitu. Kok saya cuma dibeli 20.000 sekilonya misalnya seperti itu.
padahal sebenarnya mungkin harga itu muncul karena ada proses-proses tertentu seperti itu kan gitu. Nah Ya, justru ya. itu yang kita pingin teman-teman kita petani tahu supaya mereka tahu berapa harga yang baik seperti itu. Kita mungkin nggak akan Nah, ngasih harga paling tinggi seperti itu. Nggak akan lokal jual berapa 20 saya beli 40 seperti itu. Menurut kita nggak, sistemnya eh, nggak seperti itu. Tapi petani harus hmm, tahu harga yang pantas untuk produk tersebut. Artinya hmm, kita cerita misalnya sekarang, Bu, kenapa ya Bu ya sekarang misalnya permintaannya nggak setinggi biasanya. Ya pertama kan Pak, ini kan musim panas di sana. Mereka punya apel, hmm, punya cherry pada hmm, berbuah semua seperti itu. Yang kedua Pak, sekarang ini kan musimnya corona misalnya seperti itu. Yang nah, kejadian sekarang ini di mana kita punya tantangan Pak, pesawatnya jarang ada yang terbang, dan ketika pesawat jarang yang terbang ya bayangin aja kan Pak, kalau kita naik angkot aja isinya kosong, rugi kan yang punya angkot. ya, Harga ya, ya. ibaratnya harga angkotnya naik Pak gitu, dan mereka tahu Hmm, sekarang 1 kilonya itu 75.000 untuk mengirim ke Eropa, misalnya seperti itu. hmm. Bayangin aja kan Pak, kalau misalnya pesawatnya aja sudah 75.000, saya beli buah dari Bapak berapa? Seberapa sih si penjual itu harus jual barang di sana, seperti itu. Nah, justru proses-proses ini yang kemudian dipahami oleh para Oke. petani ketika mereka menerapkan harga, bukan harga yang paling tinggi, juga bukan harga yang serendah-rendahnya, tapi harga yang pantas, harga yang bisa kita kerjasama bareng-bareng. Dan harga itu stabil ya. Artinya mau misalnya kan problem petani sekarang adalah ketika panen, harga jatuh. Ketika Ya, mereka nggak panen, harga tiba-tiba naik gitu kan. Selalu betul. terlambat gitu. Betul. Salah satu kelebihannya ketika produk itu sudah masuk pasar ekspor adalah ada harga yang lebih stabil. Nggak selalu Hmm. sebenarnya harga produk ekspor itu lebih tinggi dibandingkan harga domestik. Karena akan ada Ya, masa-masanya cabai deh seperti itu. ya, 100.000. ya. Nggak pernah ada judulnya cabai di Eropa tuh dijual 100.000, nggak pernah. Seperti itu. Jadi Ya, ada masanya oke. memang harga domestik itu lebih tinggi. Akan tetapi ketika kita bicara ekspor, kita bicara lebih ada satu planning terhadap jumlah produk atau permintaan dari negara tujuan. Dan itu membuat kita mampu Nah, bisa mengatur panen dan mengatur harga sehingga cenderung lebih stabil kalau aku bilangnya. Fluktuasinya oke. nggak dari besoknya 100.000 hari ini cuma dibeli 5.000 seperti itu. Tapi mungkin rata di 50.000 misalnya seperti itu. Selalu ada Ya, di benar. tengah-tengahnya. Nah itu yang kemudian selalu kita edukasi juga sama teman-teman petani bahwa ketika ada di gerak ekspor, keuntungannya adalah harga yang lebih stabil. Tapi bisa jadi ketika domestiknya lagi langka sekali, harga domestik lebih tinggi, hanya Bisa lebih fluktuasinya lebih tinggi. jauh seperti itu. Nah itu juga Hmm. yang kita infokan juga ke teman-teman. Mereka cukup loyal nggak dengan model seperti itu? Atau sebenarnya cari kesempatan aja gitu. Begitu harga domestiknya tinggi ya jual aja ke domestik ya. Nah, kalau misalnya masih ada yang kayak gitu, berarti salahnya di kita, salahnya di edukasi Oh kita gitu. berarti. Kurang Seperti mantap itu. ya, kurang Betul, masuk. berarti masih ada informasi yang belum tersampaikan misalnya, atau belum Ah, belum oke, bisa oke. ditangkap sama teman-teman petani kayak gitu. Sejauh ini sih kita ngerasa kita cukup senang dengan teman-teman petani. Artinya memang ketika hubungan itu lebih dari sekedar hubungan transaksional gitu ya, bukan sekedar saya minta Mm-mm. barang, saya beli harga berapa, seperti itu. Ketika itu lebih dari itu, kita ngerasa kita punya hubungan yang lebih jangka panjang seperti itu gitu. Ada masanya petani saya bantu saya loh seperti itu. Ada masanya di Oh mana gitu. meskipun domestik itu lebih tinggi, dia tetap akan penuhi ekspornya karena sudah ada terbangun komitmen seperti itu. Itu yang menurutku lebih Relasinya. dari, ya, relasi yang lebih dari Ya. sekedar jual beli seperti itu. Oke, terus kemudian tempat-tempat ngambil pasokan di mana aja ya sekarang Uh, ini? se- Sejauh ini kita ngikutin musim manggis sebenarnya. Jadi kita bergerak di 5 area di Indonesia. Heeh. Di Sumatera kita ada di Sumatera Barat, Payakumbuh, lalu kemudian operasional juga di Tasikmalaya, Desa Puspahyang. Lalu kita bekerja di Turi, Yogyakarta, Banyuwangi, Desa Pesucen, dan juga di Bali di Tabanan, seperti itu. Sejauh ini Hmm, baru sampai Bali karena kaitannya dengan biaya transportasi, karena ada beberapa hmm. daerah yang secara hasilnya sangat baik, tapi bagaimanapun juga pelabuhan ekspor kita masih banyak yang pusatnya di Jawa, sehingga apa-apa harus balik lagi di Jawa. Nah, kos transportasinya yang kadang-kadang nggak menguntungkan, dan juga waktu transportasinya terutama buat buah segar. Selain manggis apa yang dicari juga?
Kalau kami pada saat ini punya beberapa produk, manggis, salak, kelapa, jeruk purut, lalu kemudian ada buah Mm-mm. naga, ada sereh, seperti itu. Coklat, tapi coklat buah segar, jadi dipakainya untuk bikin jus kalau di sana, bukan buat Oke, makan oke. coklat, seperti itu. Belum Dan belum difermentasi ya. belum terima memang untuk dimakan segar. kayak Oke, kayak kayak oke. makan cempedak gitu ya. Ya, Seperti oke. itu. Lalu kemudian juga ada beberapa herbs seperti itu kayak kunyit, lalu kemudian lengkuas seperti itu, Hmm. yang juga kita karyakan juga dari kita. Total total gitu berapa berapa ton gitu sebulan kah atau per tahun ngitungnya gimana tuh? Wah, agak bertahunnya ya. Eh, Biasanya kami kalau melakukan kiriman di waktu rutinnya itu kami biasanya ke satu buyer itu kami ada weekly shipment 1 sampai 2 shipment per 1 minggunya, dan biasanya kami coba atur sehingga bisa rata. Minggu ini kita hari ini kita kirim ke Perancis dan Belanda, lalu besok kita kirim Heeh. ke negara lain seperti itu, sehingga kita usahakan kita ada packing hampir setiap harinya. Kecuali memang di masa-masa saat ini lebih terkendala Ya. karena harga pesawat yang lebih tinggi, dan juga karena kebetulan kami negara tujuan terbesarnya ke Eropa. Eropa lagi summer, mereka kebetulan lagi punya banyak produk hasil di Hmm. sana. Hmm. Lo itu kirim pakai pesawat. Jadi dari petani ke berarti kan dia packaging ya. Di petani sampai Betul, packaging berarti. sama Diki- ya. Misalnya di Biasanya Bali kami deh. uh, diki, dia akan dikirim ke pelabuhan terdekat atau ke bandara terdekat seperti itu, tapi sudah dalam produk jadi. Policy kami Oke, memang kami tidak mempunyai packing house di kota besar. Jadi semua packing house kita oke. selalu ada di daerah produsen seperti itu. Hasil akhir ada di daerah produsen, dikirim ke Jakarta atau ke Denpasar atau ke Surabaya dan sebagainya, sudah dalam bentuk produk jadi. Sudah Itu langsung masuk langsung bandara, clearing custom, dokumen dan sebagainya, terbang naik pesawat. Java Fresh tidak ngelihat lagi isinya. Kalau kami biasanya kami minta pastikan ada foto dan sebagainya, sudah ada tim quality Nah, control yang ada di packing house kita oh, masing-masing oke. seperti itu. Ya, Kalau lagi masih seperti ini ya kita pakai CCTV ngobrolnya, ya, oke. sehingga ya kita bisa diskusi juga sama tim di packing house. Tetap mastiin ya standar standar kontrolnya segala macam tetap dicek ya. Betul, betul. Biarpun sudah ada orang-orang yang Nah, memang bertanggung jawab untuk quality control itu sendiri. Mereka yang di final prosesnya mereka akan memastikan bahwa semua sudah di packing sesuai dengan standarnya. loh kalau misalnya kapasitas kargo itu memang berapa berapa besar ya kapasitas kargo sekali kirim? Bisa Kalau sampai untuk tontonan? Oh iya, kalau untuk pesawat sebenarnya kapasitas kargonya sekitar, kalau aku nggak salah, sekitar 20 ton. Tapi mereka biasanya Oke. membatasi untuk produk segar. Produk segar itu mungkin batasannya 4 sampai 5 ton per kali shipment. Heeh, heeh. Seperti itu karena risiko lebih besar ya. Jadi biasanya tidak ada yang mau untuk ambil semuanya itu isinya buah segar seperti itu. 4 sampai 5 Hmm, ton seperti itu biasanya kami memang gerak di angka uh, MOQ-nya biasanya 1 ton seperti itu, 2 ton seperti itu per kali shipmentnya, per per satu kali shipment. penerbangan. Ya, Itu weekly. weekly Nggak untuk juga satu weekly ya. weekly untuk satu destinasi ya, weekly untuk satu Oh, oke. satu buyer seperti itu. Berarti kalau 19 satu tempat aja 19 ngitungnya mau Mulai satu dihitung. minggu 19 shipment. Iya gitu kan? Benar, 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 benar. Nah, luar biasa itu semua yang kalau Edan. dari kami siapalah seperti itu kan, justru powerhouse-nya ya di packing house, powerhouse-nya ya teman-teman kita Bener. ibu-ibu seperti itu, terutama pekerja kita banyak dari ibu-ibu, tim packers kami banyak yang Heeh. dari ibu-ibu yang Oke. mereka produk hasil tangannya sudah nyampe ke negara-negara yang kadang kitanya aja belum nyampe gitu ke sana. Keren, keren. Apa aja negara yang sudah sampai ke sana? 19 negara itu. Oke. Wah. Ah, Oke, nah kalau misalnya dari coba. Asia ya pasti Ingat ya nggak? Singapura, Thailand, Cina, lalu kemudian ada negara Oman, Australia, New Zealand, lalu kemudian kita ke Dubai, lalu kemudian Mm-mm. Rusia, Lithuania, uh, Cekoslovakia, lalu kemudian Inggris,
Prancis, Dulu. Belanda, Kanada, Portugal, Spanyol, Finlandia, Jerman, tunggu sebentar, satu lagi apa ya? Waduh, Dan tadi kan disebutin produknya produk premium ya, artinya masuk di pusat-pusat perdagangan high class-nya mereka kan di sana ya. betul, betul, betul. Dan itu yang kita tunjukkan juga gitu. Dan Oke, petani-petani kita melihat kalau ternyata, wah, manggis saya harganya seret. 1 juta ya sekilonya. Oh, satu lagi Switzerland. Tadi ya, manggis dijual di negara termahal di dunia seperti itu, kok manggis sampai 1 juta? Ya Keren, iyalah, keren. nanti kan saya jual ke ibu cuma 20.000 sekilonya. Misalnya, ya iya Itu Pak, dia. pesawatnya berapa, seperti itu. Lah iya, tapi kan mungkin baru separohnya. Iya, tapi Bapak tahu nggak, nyewa toko di Swiss itu, nyewa toko di Iya, Geneva itu berapa, seperti itu. Nah, itu kita juga kasih informasi itu juga gitu, bahwa buyer kita juga ada oke, kos-kos yang dikeluarkan, jadi mereka mereka juga ngelihat buyer kita sebagai salah satu partner kita juga. oke. Jadi ada transparan juga ya di antara mereka dan diajak mereka rasional berhitung juga kan. Betul, betul, Jadi, betul, betul. Itu yang sebenarnya jadi nah, kuncinya kalau menurut kita seperti itu. hmm. Bahwa Oke, ini kita ada yang ya kita. Oke. sudah ada mulai nanya nih. Oh, Ini dia siap. pertanyaannya, yoi. Sejauh ini komoditi yang paling menjanjikan untuk buat tropis kita apa ya? Wah, wah, sangat sulit ini sebenarnya satu tantangan. Kenapa aku bilang agak Eh, sulit untuk jawab pertanyaan ini? Karena ketika kita bicara buah eksotis, mereka belum sampai ke tahap kalau kita bilang menguasai market 100%. Artinya bisa aja hmm. ada buah yang sekarang ini belum masuk pasar ekspor, tapi ketika muncul di pasar ekspor langsung menguasai 100%, seperti itu. Oh gitu. Bisa aja seperti kayak misalnya kalau kita bicara contohnya jeruk purut. Jeruk purut 10 tahun yang Hmm. lalu kita aja nggak tanam kok gitu. Orang Indonesia aja jarang pakai buah jeruk purut, paling pakai daunnya Hmm. sebenarnya. Tapi kemudian tiba-tiba 5 tahun sekitar 8 tahun yang lalu muncul master chef yang pakai jeruk purut untuk bikin masakan seafood seperti itu. Lalu Ah, jadi viral kemana-mana di Perancis dan ya. akhirnya tren jeruk purut itu naik seperti itu. Justru malah Ah. jadi unggulan seperti itu kan. Kalau menurutku kita harus melihatnya satu dari sisi palet rasa, apakah rasanya itu sesuai dengan apa yang disukai oleh negara tujuan tersebut. Misalnya Eropa, mereka suka apa sih? Oh, mereka Ya. suka buah yang rasanya itu kaya, artinya nggak manis-manis saja tapi ada manis asam misalnya seperti itu. Suka buah yang berair karena negaranya cenderung lebih kering misalnya. Hmm, hmm, Lalu hmm. kemudian kita lihat lagi juga dari sisi bagaimana dia bisa dikirim dalam volume yang besar. Artinya di Hmm, Indonesia sendiri memadai tidak seperti itu untuk mengisi untuk volume hmm. ekspornya. Lalu ketika dikirim dengan pesawat bisa memungkinkan nggak sampai sana masih bagus nggak dikirim? Mungkin jangka waktunya setelah panen masih 5 hari baru sampai di sana seperti Hmm, itu. hmm, hmm. Ketika kemudian bisa dikirim pakai pesawat, bisa nggak dikirim dengan kontainer laut? 2 minggu Hmm, aman nggak? 1 bulan aman nggak? Jadi itu beberapa hal yang mesti kita lihat lagi seperti itu dari hmm, sisi hmm, hmm. buah-buahnya. Kalau pada saat ini memang manggis masih jadi salah satu buah tropis yang buah eksotis yang sangat disukai seperti itu. Tapi ketika Hmm, kita hmm. bicara beberapa tahun yang lalu, manggis kemudian muncul buah naga. Buah naga dari Vietnam kualitasnya cukup baik, bisa tahan dengan kontainer laut dan sebagainya. Akhirnya sekarang kita lihat buah naga itu banyak sekali di Eropa, bahkan masuk ke Hmm, hampir bisa dibilang hampir di setiap supermarket itu punya buah naga atau alpukat hmm, dan hmm. sebagainya. Jadi itu sesuatu yang mesti kita lihat lagi. Setiap buah pasti punya potensi dan chance-nya masing-masing seperti itu, gitu. Dan aku Tapi nggak berani bilang itu kategorinya genetik. kategorinya mereka menyebutnya kategori pasarnya buah eksotis ya. Mereka sebutnya buah eksotis seperti itu, buah dari negara Jadi, tropis. Andre sambil suruh ngelihat poster ini masa lalu gitu ya. Nah, Poster wisata masa lalu. benar-benar tiba-tiba ada yang nanya, Indonesia punya Java Apple nggak gitu kan? Java di Indonesia, Java Apple apa sih Java Apple? Ternyata jambu air sebutnya Java Apple. Oh, jauh. Aku udah mikirnya Oh jangan-jangan ini, ini apel Malang. enggak ternyata jambu air. Oh Gimana? jambu air, Oke. Jadi emang gitu. tren, ada cita rasa baru, Betul, betul, sesuatu betul. yang mereka pengen apa
dapat experience gitu, bisa Ya, punya peluang tiba-tiba muncul ya. betul, betul, betul. Itu yang mesti kita monitor ketika kita tertarik untuk misalnya mengirim ke satu negara tujuan, negara tersebut bagaimana, mereka suka masakan apa, mereka banyak dapat makanan yang seperti apa, bagaimana kita Hmm, bisa mengisi ke negara tersebut seperti itu. Jadi masing-masing approach-nya kadang-kadang suka berbeda. Baru tahu oke. kan Itu data, misalnya kayak data terus terus. kalau kita sebenarnya kita sangat beruntung sekali kan. Kalau aku ngerasa generasiku beruntung seperti itu. Ada yang namanya Heeh. Google. Ya, oke. Artinya risetnya Nggak itu harus ke tidak sana ya, susah kalau dulu. studi Benar, banding ke sana ya. benar, informasinya ada kok semuanya gitu Iya, sebenarnya iya, gitu. iya. Kadang-kadang wah belum bisa ke sana jadi belum bisa riset. Mulailah dengan apa yang kita bisa dulu menurutku gitu. Kalau kita bisa lihat dari Iya, internet, iya. kita observasi datanya, semua data ada kok sebenarnya di sana, yang itu bagaimana caranya kita bisa mempelajari satu market yang baru. Oke, sip. Ini ada lagi yang nanya nih. Kami bermitra petani kelapa di Jawa Tengah. Produk kelapa sepertinya gula semut ya. Kalau produk Ya, fresh ini apakah harus ada dokumen GAP atau organik baik. dari Oke. petaninya? Heeh. Ya, eh, kalau untuk kebetulan kalau kami kebanyakan produknya buah segar, jadi memang tidak Buah ada produk segar. olahan. Karena pembeli Hmm, kami di luar negeri memang mereka yang bermitra dengan supermarket, dengan pasar dan sebagainya. Jadi agak beda lah pembelinya gitu. Mereka memang nggak beli produk hmm. olahan. Tetapi gula semut memang salah satu yang kita lihat cukup potensial sebenarnya. Permintaannya sudah mulai nanti negara-negara Eropa. Ganjalannya sertifikasi. Karena ketika kita bicara Hmm. produk olahan, sertifikasinya jauh lebih ketat lagi. Untuk dokumen Oke. GAP, organik itu Karena ada sangat amat diperlukan proses, seperti proses itu. memasaknya segala macam itu Betul, jadi pertimbangan ya. betul, Oke, betul, oke. betul banget. Dan tidak ada pengolahan lagi di sana, kan langsung dimakan. Ibaratnya seperti itu, nggak dicuci, nggak di Iya, apa dan iya. sebagainya. Jadi Iya, iya. dokumentasinya sangat, sangat, sangat amat ketat gitu seperti itu. Dan Oke. menurutku sesuatu yang mesti kita ubah dulu adalah untungnya apa sih kalau misalnya kita punya sertifikasi GAP, untungnya apa sih kalau kita sertifikasi organik. Justru malah kebalikannya, ketika kita nggak mempunyai sertifikasi itu, kita akan kehilangan pasar. Itu yang Hmm, terjadi sekarang hmm, karena hmm. semua permintaannya sudah ke sana, dan Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara dan Asia Timur dengan kebun GAP paling sedikit di daerah tersebut, di Hmm. region kita seperti itu. Jadi kita akan nggak punya itu, kita akan pasti langsung kalah sama Malaysia, kalah sama Thailand, kalah sama Vietnam. Itu yang ngurus petaninya atau pakai punyanya Java Fresh gitu? Kalau untuk registrasi kebun itu kepemilikannya ada di Setiap petani. setiap kebun. Seperti itu, Oke. di setiap kebun Ah, gitu. Java Fresh mungkin bisa bantu fasilitasi info ke Dinas Pertanian dan betul. sebagainya, tapi Ah, PR terbesarnya tetap ada di kebun masing-masing. petani. Kalau Betul. sertifikasinya menggunakan sertifikasinya Java Fresh. Sertifikasi packing house bisa menggunakan sertifikasi Java Fresh, karena Java Fresh kan yang bertanggung Hmm, jawab terhadap handlingnya seperti itu. Tapi hmm. kebunnya tetap milik petani Harus masing-masing. mereka bikin sendiri lagi. Betul, 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 betul. Oh, oke. Sebenarnya sejauh Sip. ini cukup pemerintah sebenarnya sangat dukung untuk sertifikasi. Bahkan ada yang ngasih gratis kok sistemnya, jadi Oh nggak ya? harus bayar. Selama mau sertifikasi, kadang-kadang sudah dikasih gratis, akhirnya tetap nggak jadi sertifikasinya. Itu Seperti itu. sertifikasinya lokal atau kita ngambil dari yang negara tujuan, misalnya ngambil dari Jerman atau ngambil dari Eropa lain gitu? Ada beberapa tingkat sebenarnya. Yang pertama yang pasti harus ada adalah registrasi kebun nasional GAP, kalau kita bilangnya Good Agricultural Hmm, Practice, tapi yang levelnya adalah nasional. Itu masuknya ke kabupaten, diberikan oleh provinsi. Itu yang level hmm, pertamanya. Setelah mempunyai level itu, baru kemudian kita bisa mengajukan yang sifatnya internasional, karena nanti akan ada tambahan hmm. lagi beberapa request seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa bareng dengan si eksportir yang mendaftarkan. Oke, jadi yang kebutuhan internasional itu akan lebih bagus kalau kita bisa ngambil dari negara-negara tujuannya ya. Betul, betul, betul. Ada beberapa internasional sertifikasi. Setahu saya kalau untuk buah segar, kalau ini kaitannya buah Heeh. segar, pasti sertifikasi Good Agricultural Practice-nya atau kita sebutnya Global GAP. Sejauh Oke, ini mungkin baru 3 perusahaan yang ada GAP-nya mungkin di Indonesia. Sangat amat kurang sekali, sangat amat butuh lebih banyak termasuk lagi. fresh, Kita perusahaan termasuk ketiga Java yang fresh. mendapatkan yang mendapatkan Oh, Global GAP seperti itu. Lalu ada social mantap. responsibility nantinya yang juga ada kaitannya juga dengan dengan